Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Rahman Nafil Andianingrum dengan NIM 2019-210564. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tata letak. Nah, apa sih tata letak itu? Tata letak itu merupakan suatu keputusan penting yang menentukan efisiensi operasi secara jangka panjang. Nah, tata letak ini merupakan keputusan mengenai penempatan mesin-mesin pada tempat terbaik dalam pengaturan produksi, kantor, dan meja-meja pada pengaturan kantor atau pusat pelayanan. Nah, tata letak ini memiliki banyak dampak strategis karena tata letak ini menentukan daya saing perusahaan dalam hal kapasitas, proses, fleksibilitas, biaya, kualitas lingkungan kerja, kontak dengan pelanggan, dan citra perusahaan. Tata letak yang efektif ini akan dapat menunjang pelaksanaan strategi bisnis yang telah ditetapkan perusahaan, apakah diferensial, low cost, atau respon yang cepat. Dan tata letak yang efektif akan dapat memfasilitasi terjadinya aliran bahan, manusia, dan informasi dalam suatu wilayah dan antar wilayah. Nah, adapun manfaat dari layout atau tata letak. Yang pertama itu meningkatkan jumlah produksi. Nah, tata letak fasilitas pabrik secara baik akan memberikan kelancaran proses produksi dan akhirnya akan memberikan output yang lebih besar dengan biaya yang sama atau lebih sedikit. Jam tenaga kerja dan jam kerja mesin lebih kecil. Kemudian yang kedua adalah mengurangi waktu tunggu. Nah, tata letak fasilitas pabrik yang baik akan memberikan keseimbangan beban dan waktu antara satu mesin dengan mesin atau departemen dengan departemen yang lain. Keseimbangan ini akan dapat mengurangi penumpukan bahan dalam proses dan waktu tunggu antara satu mesin dengan mesin yang lain. Dan yang ketiga itu ada manfaat proses pemindahan bahan. Ini tuh pada sebagian besar proses produksi, bahan baku akan lebih sering dipindahkan jika dibandingkan dengan tenaga kerja, mesin, maupun peralatan produksi yang lain. Kemudian ada penghematan penggunaan ruangan. Ini bisa terjadi penumpukan material dalam proses dan jarak antara masing-masing mesin terlalu berlebihan akan menambah luas bangunan yang dibutuhkan. Yang kelima ada efisiensi penggunaan fasilitas. Ini merupakan suatu tata letak fasilitas pabrik yang terencana secara baik, dapat menciptakan pemberdayagunaan elemen produksi seperti tenaga kerja, mesin, maupun peralatan yang lain secara lebih efektif dan efisien. Dan yang keenam itu ada mempersingkat waktu proses. Dengan memperpendek jarak antara satu mesin dengan mesin yang lain atau antara satu operasi dengan operasi yang lain dan mengurangi pemumpukan bahan dalam proses atau mengurangi waktu tunggu. Yang ketujuh itu ada meningkatkan kepuasan dan keselamatan kerja. Ini pengaturan tata letak fasilitas pabrik secara baik akan dapat menciptakan suasana ruang dan lingkungan kerja yang nyaman, aman, tertib, dan rapi, sehingga kepuasan dan keselamatan kerja akan dapat lebih ditingkatkan. Dan yang terakhir itu ada mengurangi kesimpang siuran. Banyaknya material yang menunggu gerakan yang tidak perlu dan banyaknya perpotongan dari aliran proses produksi akan menyebabkan kesimpang siuran yang akhirnya dapat mengakibatkan kemacetan. Kemudian ada desain tata letak. Nah, hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan desain tata letak ini, yang pertama itu ada utilitas ruangan, peralatan, dan orang yang lebih tinggi. Yang kedua ada aliran informasi, barang atau orang yang lebih baik. Dan yang ketiga ada moral karyawan yang lebih baik, juga kondisi lingkungan kerja yang lebih aman. Yang keempat itu ada interaksi dengan pelanggan atau klien yang lebih baik. Dan yang terakhir, fleksibilitas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nuril Azmi dengan NIM 2019 210569. Nah, di sini saya akan menjelaskan tata letak. Tata letak ini ada 7 macam. Yang pertama, tata letak dengan cara atau layout tetap. Nah, yang kedua, tata letak yang berorientasi pada proses layout fungsional. Yang ketiga, tata letak yang berorientasi pada produk. Nah, yang keempat, tata letak untuk kantor. Kelima, tata letak untuk retail. Keenam, tata letak untuk gudang atau penyimpanan. Yang ketujuh, layout hybrid atau gabungan antara fungsional layout dengan line layout. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, layout posisi tetap. Layout posisi tetap sering disebut juga fixed position layout. Layout tetap yang digunakan untuk mengatasi kebutuhan berpindah atau proyek yang menyita tempat luas, misalnya pabrik, perakitan pesawat terbang, perakitan kapal, dan pembuatan gedung. Layout ini mengatasi kebutuhan tata letak proyek yang tidak berpindah atau proyek yang menyita tempat yang luas. Nah, yang kedua, layout proses atau sering disebut juga dengan fungsional layout. Layout proses adalah karakteristik yang cocok untuk proses manufacturing yang terputus-putus. Tata letak ini berkaitan dengan proses produksi dengan volume rendah dan variasi tinggi, seperti mesin dan peralatan yang dikelompokkan bersama-sama. Tata letak yang berorientasi pada proses sangat baik untuk menangani produksi komponen dalam batch kecil atau disebut job lot, dan untuk memproduksi beragam komponen dalam batch kecil. Kelemahan tata letak ini ada pada peralatan yang biasanya memiliki kegunaan umum. Terima kasih. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pamela Salsabila Putri Priyanti dengan NIM 2019-210577. Di sini saya akan menjelaskan tentang layout proses. Layout proses yaitu pengaturan letak fasilitas produksi di dalam pabrik yang didasarkan atas fungsi bekerjanya setiap mesin atau fasilitas produksi yang ada. Mesin atau fasilitas yang memiliki kegunaan yang sama dikelompokkan dan diletakkan pada ruang yang sama. Layout ini biasanya untuk membuat barang yang bermacam-macam. Dalam layout ini, mesin-mesin dan peralatan-peralatan yang memiliki kesamaan fungsi dikelompokkan dan ditempatkan dalam satu tempat atau ruang tertentu. Layout semacam ini biasanya dipergunakan untuk perusahaan-perusahaan yang berproduksi dalam rangka memenuhi pesanan yang di mana terdapat banyak pesanan berbeda baik dalam bentuk, kualitas, maupun jumlahnya. Langkah-langkah dalam menentukan tata letak yang berorientasi pada layout fungsional. Yang pertama, menentukan kebutuhan luas ruang. Yang kedua, membangun sebuah diagram skematis awal yang menunjukkan urutan departemen yang harus dilakukan oleh komponen. Yang ketiga, menentukan biaya tata letak dengan menggunakan persamaan penanganan bahan. Yang keempat, dengan trial dan error, memperbaiki tata letak fasilitas. Yang kelima, menyiapkan rencana detail untuk mengatur agar sesuai dengan bentuk bangunan dan wilayah. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tiara Diah Kartikasari, NIM 2019-210586. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu layout produk atau line layout. Jadi layout produk adalah susunan tata letak fasilitas berdasarkan pada proses produksi dalam pembuatan produk, biasanya digunakan oleh perusahaan yang memproduksi produk untuk pasar. Diproduksi dalam jumlah yang banyak dan sedikit variasi jenis produk. Tujuan layout produk ini adalah mengurangi pemindahan bahan dan memudahkan pengawasan. Contohnya yaitu pabrik perakitan mobil, lemari pendingin, dan televisi. Selanjutnya yaitu ada line balancing.
Jadi line balancing adalah strategi produksi untuk menyeimbangkan waktu dan beban kerja di sejumlah proses yang saling berhubungan dalam suatu lini produksi, sehingga tidak terjadi kemacetan proses ataupun kapasitas yang berlebihan. Selanjutnya ada manfaat line balancing. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi proses. Yang kedua, menghindari waktu pada proses atau stasiun yang menganggur. Yang ketiga, mengurangi waktu proses secara keseluruhan. Yang keempat, meningkatkan rasio pencapaian target produksi. Yang kelima, meningkatkan profit. Yang keenam, mengurangi pemborosan dan biaya-biaya yang tidak diperlukan. Selanjutnya yaitu ada cara penggunaan line balancing. Yang pertama yaitu mengetahui talk time setiap susunan kerja, yaitu kita perlu mengetahui tingkat permintaan pelanggan dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proses. Kedua, membuat rincian proses. Untuk memastikan keseimbangan, sangat penting untuk memahami hubungan dan urutan antara berbagai tugas dan suatu proses. Membuat rincian proses mengidentifikasikan hubungan dan urutan di antara proses-proses yang berkaitan. Ketiga, memahami waktu yang dibutuhkan pada setiap kegiatan proses. Setelah membuat rincian proses, kita perlu memahami waktu yang dibutuhkan pada setiap stasiun kerja atau kegiatan proses. Setiap rincian proses harus diketahui waktu pengerjaan dan kemudian dijumlahkan menjadi total cycle time atau total waktu siklus pada stasiun kerja yang bersangkutan. Yang keempat yaitu identifikasikan stasiun kerja yang memiliki selisih. Setelah mengetahui waktu kerja setiap stasiun kerja mana, langkah selanjutnya adalah identifikasikan stasiun kerja mana yang memiliki selisih waktu dengan siklus waktu yang ditetapkan, baik selisih waktu yang lebih tinggi maupun selisih waktu yang lebih rendah. Yang kelima, analisis dan lakukan tindakan penyeimbangan. Setelah diidentifikasikan stasiun yang memiliki selisih waktu dengan waktu siklus yang ditetapkan, lakukan tindakan penyeimbangan beban kerja sehingga total waktu siklus stasiun kerja yang bersangkutan lebih rendah dari total siklus waktu stasiun kerja yang ditetapkan. Yang keenam yaitu evaluasi dan pemantauan hasil, yaitu stasiun-stasiun kerja yang telah diseimbangkan proses dan tugasnya harus dievaluasi dari dipantau hasilnya. Hasilnya dapat disajikan melalui grafik keseimbangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ira Novitasari dengan NIM 2019-210620. Di sini saya akan mempresentasikan tentang office layout atau tata letak kantor. Office layout atau tata letak kantor adalah pengelompokan pekerja, peralatan, dan ruang atau kantor untuk menyajikan kenyamanan, keamanan, perpindahan informasi. Perbedaan dengan tata letak pabrik adalah terdapat pada kepentingan pribadi. Berikut adalah 4 pendekatan dalam office layout. Yang pertama, traditional layout adalah tata letak yang memberikan keterbukaan kepada semua aktivitas yang dilakukan open area. Yang kedua, office landscaping adalah tata letak yang membagi area menjadi beberapa area yang lebih kecil. Yang ketiga, activity setting adalah tata letak yang menjadikan suatu area menjadi pusat semua aktivitas dari seorang karyawan. Yang terakhir atau yang keempat adalah electronic contagious adalah tata letak fasilitas yang menggunakan telekomunikasi untuk melakukan hubungan dengan pihak lain. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang layout retail atau tata letak retail. Layout retail adalah sebuah pendekatan yang berkaitan dengan aliran pengalokasian ruang dan merespon pada perilaku pelanggan. Pada layout ini muncul biaya slotting. Biaya slotting adalah biaya yang dibayarkan oleh produsen untuk mendapatkan tempat rak bagi produk mereka. Berikut adalah 5 ide yang perlu diperhatikan dalam menentukan tata letak retail. Yang pertama, tempatkan barang yang sering dibeli pelanggan di sekitar batas luar toko. Yang kedua, gunakan lokasi yang strategis untuk barang yang menarik dan memiliki nilai keuntungan besar seperti peralatan rumah tangga, kosmetik, dan sampo.
Yang ketiga, distribusikan pada beberapa lokasi sebagai produk kuat, yaitu produk yang menjadi alasan utama pengunjung berbelanja pada kedua sisi lorong dan letak, dan mereka tersebar untuk menjadikan pengunjung. Yang keempat, gunakan lokasi di ujung lorong karena memiliki tingkat ekspor tinggi. Yang kelima, sampaikan misi toko dengan memilih posisi bagian yang akan menjadi perhatian pertama pelanggan. Setelah tata letak retail telah diputuskan, produk-produk harus diatur untuk dijual. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Amara Wanda Febrianti dengan NIM 2019-210-663. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari tata letak gudang, konsekuensi, dan peraturan gudang. Yang pertama yaitu pengertian tata letak gudang. Tata letak gudang adalah sebuah desain yang mencoba meminimalkan biaya total dengan mencari paduan yang terbaik antara luas ruang dengan penanganan bahan. Tujuan dari tata letak gudang adalah untuk menemukan titik optimal antara biaya penanganan bahan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan luas ruang dalam gedung. Selanjutnya yaitu konsekuensinya. Dalam konsekuensinya adalah memaksimalkan penggunaan sumber daya ruang dalam gudang, yaitu memanfaatkan kapasitas secara penuh dengan biaya perawatan material rendah. Biaya penanganan bahan adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan transformasi barang masuk, penyimpanan, dan transformasi barang keluar yang untuk dimasukkan dalam gudang. Biaya-biaya ini meliputi peralatan, orang, bahan, biaya pengawasan, asuransi, dan penyusutan. Tata letak gudang yang efektif juga meminimalkan kerusakan material dalam gudang. Yang ketiga yaitu pengaturan gudang. Bisa sebagai customizing, yaitu menggunakan gudang sebagai tempat untuk menambah nilai produk melalui modifikasi, perbaikan, pemberian label, dan pengepakan komponen. Di dalam pengaturannya, diusahakan tidak terjadi cross-docking, yaitu untuk menghindari penempatan bahan atau pasokan dalam gudang dengan cara memproses barang secara langsung di saat barang terima. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.